Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kesetiaan dalam Keluarga. Firman Tuhan terdapat dalam Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu telah mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, dianggap berjinah kalau ia menjadi istri lelaki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga itu bukanlah berzina karena ia menjadi istri laki-laki lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam dinamika rumah tangga kami terus mempercayakan dan menaruh rumah tangga kami di dalam kesetiaan kami kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan, bolehkah menikah lagi, bolehkah bercerai, atau kemudian kalau salah satu sudah meninggal, apakah boleh menikah lagi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab khususnya di dalam Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Roma pasal 7 ayat yang pertama dan ketiga adalah sebuah aturan yang diatur khusus untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Kapan seseorang itu boleh menikah lagi? Tatkala salah satu pasangannya itu sudah meninggal, maka dikatakan dalam firman Allah, hukum tidak berkuasa lagi kepada seseorang sewaktu salah satu pihak sudah meninggal, tetapi selama masih hidup, maka dia terikat oleh hukum itu. Mengapa Tuhan mengatur ada sebuah hukum kesetiaan di dalam rumah tangga? Bayangkan sahabat seperjalanan, kalau satu rumah tangga tidak ada kesetiaan satu dengan yang lain, sebagaimana Allah setia di dalam mencukupkan, memberkati, menyediakan segala yang kita butuhkan. Allah setia memberikan nafas hidup kepada kita. Allah setia menjaga anggota tubuh kita agar peredaran darah itu baik, fungsi-fungsi organ tubuh kita itu baik, dan Allah tidak pernah berhenti di dalam memelihara setiap kita masing-masing, mengatur manusia, mengatur alam semesta, memberikan berkat, mendukung, mencukupkan, menguatkan, menghibur pada saat kita mengalami kesulitan, membuka jalan pada saat kita mengalami kebuntuan. Siogianya kesetiaan berbicara tentang bukan karena ada timbal balik yang terjadi baru kita setia, tetapi tatkala responnya tidak sama seperti yang kita harapkan, kita akan meninggalkan dan kita tidak akan setia. Mengapa Tuhan mengizinkan menikah kembali? Siogianya dan idealnya seseorang kalau menikah hanya satu kali untuk selamanya, hidup atau mati pasangannya. Namun tatkala kita melihat di dalam Alkitab, tentu ada aturan yang dilakukan. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah, mengapa diizinkan? Supaya kalau kemudian dosa perzinahan, dosa percabulan, kalau salah satu pihak itu sudah meninggal, lalu dia melajang dan sendiri, tentu dengan kekuatan Tuhan, seyogianya dia sanggup. Namun Tuhan izinkan hal tersebut. Tetapi bukan berarti kita berharap kapan pasangan saya meninggal, supaya saya bisa menikah lagi. Maka motivasi itu adalah motivasi yang sangat berdosa dan tidak menyukakan hati Tuhan. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh melihat bahwa kita dipanggil untuk setia, tetapi kesetiaan itu siogianya tidak hanya saat selesai pada saat kemudian pasangan kita itu sudah meninggal. Kalau kita kemudian salah satu pasangan sudah meninggal, kemudian kita menikah kembali, baik seorang istri mendapatkan suami baru, seorang suami dapat istri baru, lalu menceritakan seluruh keburukan pasangan yang sudah meninggal, bahwa dia tidak bahagia rumah tangga sebelumnya, maka itu adalah dosa. Dosa bersungut-sungut, dosa membongkar aib orang lain, pasangan sendiri, sementara kita lupa bahwa kita masing-masing pun juga punya pekerjaan rumah masing-masing. Siogianya kesetiaan itu tidak pernah bisa berhenti karena kematian yang menjemput. Karena kesetiaan itu siogianya melebihi batas waktu, melebihi tempat. Seseorang yang setia, dia akan melebihi batas waktu. Setelah masing-masing meninggal pun tetap ada sebuah kesetiaan komitmen yang tetap dijaga. Minimal pesan-pesannya, minimal sebuah relasi yang indah yang pernah terjadi. Itu kita ungkapkan, kita ceritakan bahwa kita mencintai suami kita. Kita mengasihi suami istri kita. Lalu kemudian menceritakan itu kepada orang lain. Karena memang selama hidupnya pun menjalani kehidupan dengan baik. Jangan sampai salah satu pasangan itu kemudian meninggal gara-gara sesungguhnya kita sendiri yang mempercepat proses pasangan kita meninggal. Mungkin dia banyak luka batin, mungkin dia banyak mengalami kepahitan,
Mungkin hidupnya menjadi rasa tidak beruntung setelah menikah dengan kita. Rumah tangga adalah sebuah anugerah yang kita harus jaga dengan baik. Tidak hanya suami istri, tapi orang tua dengan anak. Bagaimana bisa menciptakan saling pengertian? Jangan jadi orang tua yang kemudian otoriter, mendominasi, merasa benar sendiri. Anak menjadi anak yang minder, anak yang tidak punya hak untuk bicara. Seakan-akan yang paling tahu hanya orang tua, anak tidak tahu apa-apa. Maka sikap dominasi seperti ini lupa bahwa setiap kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hubungan mertua dengan mantu pun sama. Ada rumah tangga yang hubungannya berjalan dengan baik karena ada saling pengertian, karena ada cinta Tuhan, karena ada kesetiaan. Kesetiaan berbicara juga tentang pengertian. Kesetiaan tidak hanya hidup bersama dalam satu rumah sekian lama, tapi kemudian tidak ada kehangatan, tidak ada saling pengertian, tidak ada saling memaafkan, tidak ada saling menopang. Rumah tangga menjadi kumpulan duri-duri yang saling melukai dan saling menusuk satu dengan yang lain. Siogianya rumah tangga menjadi tempat yang indah. Kalau kita boleh katakan bukan terlalu muluk-muluk, rumah tangga itu bisa menjadi firdaus yang diciptakan oleh kita sendiri. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada manusia, firdaus, taman Eden, yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, tapi kemudian Adam dan Hawa merusaknya. Apa penyebab kerusakan dari rumah tangga yang paling awal? Adalah ketidaksetiaan. Tatkala seseorang sudah tidak setia kepada Allah, dia sulit setia kepada pasangan, dia kemudian mudah tergoda. Ada godaan datang, sesuatu yang kelihatannya lebih baik, kita sambut dengan senang hati, lalu kita tinggalkan sesuatu yang sudah Tuhan, yang sudah kita ikrarkan dalam sebuah janji kudus, pernikahan kudus. Pernikahan tidak hanya berbicara tentang suami dan istri, tetapi pernikahan rumah tangga juga terjadi dalam sebuah relasi satu dengan yang lain yang ada dalam keluarga, baik keluarga inti, orang tua, anak, adik beradik, kemudian suami istri, kemudian dalam keluarga besar, mantu mertua, besan-besan, sanak famili yang lain. Biarlah kita membangunnya untuk sebuah kemuliaan Allah. Kita bisa berjuang agar rumah tangga kita kemudian dipenuhi dengan fasilitas rumah yang lebih besar, ada kolam renang, ada kendaraan, lalu kemudian berkala pergi rekreasi ke luar negeri, kita bisa makan-makan enak. Itu hanyalah sebuah fasilitas dan berkat tambahan. Tapi siogianya kesetiaan itu melebihi segala sesuatu. Seseorang yang setia dia akan bertanggung jawab memerankan tugas dan kewajibannya. Seseorang yang setia dia akan punya kepekaan untuk rendah hati dan meminta maaf kalau salah. Seseorang yang setia kepada Allah dia akan setia kepada satu dengan yang lain. Dengan menghargai, dengan memberikan penghargaan yang sepantasnya, yang sewajarnya. Dan sifatnya itu timbal balik. Tidak ada orang yang suka hidup berdampingan bersama dengan orang yang kemudian tidak adil, yang egois, yang mau menang sendiri. Biarlah segala kemuliaan yang menjadi pusat daripada tujuan, misi dan visi dalam rumah tangga. Aku akan memuliakan Allah lewat hidupku, hidup yang rendah hati, hidup yang nyaga komitmen, hidup yang punya integritas, hidup yang punya karakter ilahi, dan hidup yang kemudian membawa sukacita dalam rumah tangga. Kita membuat firdaus yang ada di dalam bumi ini melalui rumah tangga kita. Jangan jadikan ini menjadi tempat ajang neraka. Saling memaki, saling membantah, saling kemudian mau menang sendiri, saling kemudian menekan. Itu adalah sesuatu yang buruk di hadapan Allah. Biarlah kita menjadi keluarga yang punya kesetiaan. Karena kesetiaan akan melahirkan banyak perkara-perkara indah satu dengan yang lain. Saya berdoa sahabat seperjalanan rumah tangganya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.